Penelusuran skandal berlanjut ke Kota Depok. Di apartemen Margonda Residence, lokasi penggerebekan tim Reskrim Polresta Depok terkait temuan praktik prostitusi. Kalau itu boleh saya wakilin. Ini sebenarnya saya chief security-nya di sini bahwa kami memang sebelum rame-ramenya di media, kami sudah gencar lakukan ini. Kami total sudah dapat 17 orang. Saya mau bantu, pasti bantu. Tapi paling tidak gini deh. Kasih waktu saya. Saya pernah bantu juga. Tapi kalau masalah ini kita memang iya, makanya mungkin kita lebih dapat kabar dari itu. jadi prinsipnya kalau acara nggak bisa. Bukan nggak bisa dilarang bukan. Kalau tidak kan mereka belum bisa. Oke Pak, thank you Pak. Maaf saya berdekat. Aku belum. Tidak direspon oleh pengelola Margonda City, kami memperdalam informasi ke kantor Polresta Depok. Pak Kasat Reskrim, kami ingin mengetahui apa tindak lanjut dari kepolisian hasil penyidikan terbaru. Ada satu orang terakhir ditetapkan menjadi tersangka ya. Dari hasil 6 orang yang sudah diamankan penggerebekan prostitusi di Margo Residence. Ya, selamat siang Mas Abraham. Terima kasih atas kunjungannya di Polresta Depok. Jadi saat kita melaksanakan penggerebekan, selanjutnya kita amankan dari ke-6 orang tersangka. Mohon maaf, ke-6 orang. Selanjutnya kita lakukan interogasi. Pada saat mereka dilakukan interogasi dan diambil keterangannya bahwa mereka menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan pertama menggunakan media online. Media online ya? Jadi interaksinya dari awal mulai dari media online ya Pak? Dengan menggunakan media online. Media sosial begitu ya? Media sosial apa? Boleh tahu? Salah satu akun aplikasi yang ada di media sosial. Kita nggak bisa menyebutkan untuk aplikasinya. Hanya memang mudah sekali diakses, mudah sekali didapatkan oleh masyarakat. Yang khususnya yang kita khawatirkan mereka ini bisa, anak-anak juga bisa mengakses itu. Untuk pada saat melakukan penggerebekan, yaitu berada di salah satu apartemen yang ada di daerah Depok ini, kita mendapatkan bahwa kegiatan ini sudah sering terjadi di situ. Sudah sering ya? Iya, sudah sering terjadi, dan bahkan pengakuan daripada si pekerja seks komersial ini yang wanita ini sudah 3 kali, bahkan tahun 2 tahun yang bersangkutan melaksanakan kegiatan ini. Jadi sudah sering sekali mereka melakukan perbuatan dengan menjajakan diri sebagai PSK. Berarti sudah ada proses pengintaian sebelumnya oleh aparat? Iya, kita dalam hal ini kita nggak terlalu lama waktu yang kita perlukan untuk membongkar jaringan-jaringan seperti ini. Jadi dengan modal aplikasi yang kita peroleh itu tadi, sebanyak ada penyamaran Pak? Ada, kita berusaha menyamar, kita sebagai pelanggan, terus kita mencoba untuk bernegosiasi dengan yang bersangkutan. Langsung itu terlihat itu adanya open BO, dan bahkan mereka menjajakan dengan tarif antara 700 sampai 1 juta rupiah. Di dalam kasus ini yang ditetapkan sebagai tersangka adalah siapa Pak? Ya, jadi salah satu dari dia yang sebagai penyedia tempat di lokasi tersebut. Sampai di sana Pak Bintoro, Pak Kasat Reskrim, Anda tadi menyebutkan bahwa sulit sekali untuk menjerat PSK-nya ini menjadikan tersangka, menjadikan pelaku utama, padahal sebetulnya core-nya, intinya adalah mereka begitu. Dalam kasus ini mengapa demikian? Memang inilah kita mengakomodir hukum yang ada di Indonesia. Mengingat dalam hal ini yang kejadian ini mungkin tidak di bawah umur, atau mungkin dari pihak kita pun undang-undangnya itu belum mengakomodir, sehingga hal tersebut belum bisa dijerat untuk pasal KUHP ataupun pasal yang nanti tidak menimbulkan efek jera dong Pak. Nah, saat ini kita mungkin dibantu dengan cara kegiatan hal ini karena pada mereka pembinaan dengan ke dinas sosial. Disebutkan ini tidak penggerebekan yang pertama kali terjadi, bahkan dalam setahun ini bahkan 3-4 kali lebih penggerebekan prostitusi di tempat yang sama, lokasi yang sama kembali terulang. Apakah memang ada kelalaian dari pihak
apartemen itu, dari pengawasan, pengamanan, atau memang ada pembiaran bahkan terlibat dalam jaringan ini? Saat ini kita masih dalami, ya, kita buat panggilan ini secara resmi kepada pihak apartemen. Jika memang mereka mengetahui akan kegiatan tersebut dan mereka istilahnya melegalkan itu, ya kita proses. Mereka bisa dikenakan pasal 296-nya itu karena penyediaan tempat terhadap prostitusi ini. Tapi bisa saja sebetulnya mereka terjerat apabila ada pembiaran dan kelalaian. Bisa, karena mereka mendapatkan keuntungan karena nilai dari sewa kamar itu. Aktivitas sewa kamar itu ya Pak ya. Soal bagaimana pengawasan dilakukan di apartemen Pak. Anda sebutkan tadi di lokasi penggerebekan tidak pertama kali terjadi. Kemudian ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik apartemen, terhadap pengelola apartemen. Termasuk juga di apartemen lain. Ini kan privat Pak, ini kan ranahnya privasi. Namun bagaimana pengawasan ini tetap berjalan agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali Pak? Ya, setidaknya kita akan senantiasa akan bekerja sama. Karena dalam hal ini untuk izinnya itu adalah dari kewenangan dari pemerintah kota dalam hari ini Pemda, dan kita bersama-sama kita kegiatan kalau memang perlu memang kita menyediakan tempatnya untuk tidur, memang hal-hal yang positif ya. Kalau perlu kita akan kegiatan untuk patroli, untuk pihak kami juga akan melaksanakan kegiatan patroli, dan saya nggak akan berhenti sampai di sini saja. Mengingat ini saya ingin hal yang positif, hal yang baik. Saya yakin saya akan didukung sama masyarakat Kota Depok dalam rangka untuk memberantas ini. Terima kasih Kompol Bintoro. Sama-sama Mas. Kasat Reskrim Polresta Depok sudah berbincang bersama kami. MR, tersangka mucikari yang diamankan aparat kepolisian, mengaku baru terjerumus dalam bisnis haram tersebut. Jadi nama panggilannya Bogi ya? Iya Pak. Bogi itu bukan nama sebenarnya. Bogi, waktu kamu ditangkap sama polisi, kamu lagi di mana? Lagi apa waktu itu? Saya baru nyampe lobi langsung ke kamar, tiba-tiba di situ udah ada penggerbekan Pak. Dan saya tersangka juga, ke bawah juga Pak di situ. Nah, waktu itu bisa diceritakan waktu penggerbekan yang dilakukan polisi? Saya juga kurang tahu Pak. Tiba-tiba udah ada polisi yang masih wanita aja di situ. Nah, kamu itu lagi sama teman wanita yang waktu itu kamu? Iya, saya baru datang sama teman saya yang wanita ke situ, tiba-tiba langsung udah. Di mana? Di rumah? Dari rumah langsung ke apartemen Margonda Residen Pak. Jadi penangkapan dilakukan di Margonda. Margonda Residen? Iya, Residen. Setelah transaksi itu beres? Iya. Di hari yang sama berarti? Hari yang sama juga Pak. Transaksi beres. Kau udah berapa lama ikut Belum ada transaksi seperti ini? Kamu perannya apa sih sebetulnya? Saya mah cuman kalau teman saya lagi mau main sama wanita, saya kan juga udah pernah main sama si wanita itu. Nah, teman saya lagi butuh, saya tawarin ke yang wanita saya pernah main Pak. Berarti kamu saat ini perantara ya? Iya Pak. Kalau istilah lainnya mucikari ya? Bukan Pak. Kenapa bukan? Kalau mucikari itu kan mempunyai semua wanita dan kita yang ngejualin Pak. Kan ada 6 orang yang waktu itu dibawa ke Nah, saya kantor punya polisi. saya punya teman. Ada 4 wanita? Ada 4 wanita. Nah, 4-4-nya ini di bawah kendalimu? Bukan Pak. Saya Bukan. cuma bawa 1 doang Pak. Dan yang 3 itu saya nggak kenal. Yang 3 kamu nggak kenal? Nggak kenal. Jadi Yakin saya dong? kenalnya di situnya doang. Pas digerebek udah ada si wanita Pak. 4 itu Pak. Berapa tarif yang dikenakan? Saya main sama dia mah 400 Pak, tapi kalau dia Wanita sama tamu-tamu lain 500 Pak. Sama tamu lain Sama 500? tamu saya 500 dia main Pak. Itu main pendek atau short time? Short time doang Pak. Kalau yang misalnya ada yang minta sehari penuh itu berapa kamu kenapa? Kurang tahu Pak, itu tergantung ceweknya aja kan dia yang berbisnis ituan ya Pak. Dan selalu memang tempatnya di Margonda Di Residen? Margonda Residen. Nah, kalau di Margonda Residence itu gimana dapat akses ke sana? Kan harus pakai akses card, bisa Jadi- masuk kan ada security-nya juga. Jadi saya tuh pernah nyewa kamar di situ dan saya juga punya akses. Satu nih buat inian. Jadi setiap saya mau nyewa kamar itu udah dikasih aksesnya Pak. Lah, Anda nyewa kamar lewat siapa? Broker-brokernya Pak dari IG Pak. Oh, ada brokernya? Ada brokernya Pak. Brokernya itu menyewa harian berarti? Menyewakan harian. Berapa per hari? Seharinya 2,5 Pak. Kalau weekend 300 Oh gitu? Iya Pak. Berarti bebas dong? Bebas Pak. Itu sehari penuh bisa digunakan buat apa Bisa aja? apa aja. Nah, kan ada security di situ, bisa ditembus aja itu. Gampang Bisa, aja kalau Pak. misalnya Anda kan bukan Iya. pemilik apartemen, bukan tinggal di situ. Jadi bawa cewek hilir mudik itu bisa? Bisa aja Pak. Bisa. Anda berapa banyak unit yang biasa digunakan di sana? Atau memang satu kamar aja Satu itu? kamar aja Pak, itu aja. Itu aja? Iya. Tapi Anda tahu tidak, kalau misalnya teman-teman yang lain misalnya menggunakan kamar yang lain? Oh tidak tahu itu Pak. Tidak tahu. Untuk wanitanya sendiri,
Apa peran-peran yang bersangkutan? Apakah bersangkutan sebetulnya Anda yang melobi, Anda yang membujuk supaya terlibat dalam bisnis jual diri seperti ini? Dia sendiri yang mau, Pak. Yakin Anda? Iya, Pak. Jadi dia yang mainin aplikasinya, saya cuman kecuali kalau ada tamu saya suruh keluar ya saya keluar, Pak. Dan saya suruh ngeliatin, saya liatin, Pak. Misalnya ada tamu datang udah di bawah, saya ke bawah, saya cekin tamunya. Saya liatin kalau emang itu mahasiswa, udah saya kabarin tuh cewek, nah sama tuh cewek langsung suruh naik, Pak. Nah kalau sekarang Anda kan sudah tersangka nih. Iya, Pak. Gimana? Ada penyesalan tidak? Menyesal banget, Pak. Menyesal? Iya, Pak. Sudah berapa lama sebetulnya ini? Belum, Anda udah bergerak di bidang ini? Saya belum ada sebulan, Pak, bergerak di bidang beginian, Pak. Belum ada sebulan? Yakin Anda? Iya, Pak. Begitu. Jadi Anda belum sebulan bergerak, namun akhirnya terciduk polisi. Iya. Nah kalau harapan Anda seperti apa? Karena kan Anda sekarang disangkakan, ada ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada Anda juga. Harapan Anda kepada orang-orang di luar sana yang masih bergerak dalam bidang sama dengan Anda? Ya cepet-cepet jangan begituan aja deh, Pak. Melakukan Kenapa? bingung juga apa bilangnya. Anda menyesali perbuatan Anda? Menyesal banget, Pak, seumur hidup, Pak. Malu dengan teman-teman, malu sama keluarga. Kita berharap penyesalan yang sama juga ada dari orang-orang sana yang masih beroperasi ya. Kita berharap bahwa informasi ini pun disebarluaskan adalah untuk kebaikan, bukan untuk membuka informasi orang untuk melakukan hal yang sama, tapi untuk mereka bisa berhenti dan tahu konsekuensi hukum apa yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bisnis haram yang sama dengan yang apa yang sudah Anda lakukan. Terima kasih, Bung. Iya, sama, Pak. Sidak penggerebekan dilakukan dan berkali-kali di satu tempat ditemukan bahwa ada bisnis prostitusi di balik apartemen. Apakah pengelolanya bisa disalahkan? Iya.